Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Firdaus Surito dari kelas 12 IPA 1. Oke, dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum fisika, yaitu dengan materi fluida dinamis yang mengenai teorema Torricelli. Oke, simak video saya sampai habis ya. Oke, untuk alat-alat dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk praktikum adalah yang pertama, botol ukuran 1,5 liter sebanyak 2 buah. Lalu yang kedua adalah lakban, fungsinya untuk menutup lubang yang akan kita bolongi. Lalu yang ketiga adalah solder, alat untuk membolongi botolnya. Lalu yang keempat adalah penggaris sebagai alat pengukur. Lalu yang kelima ada stopwatch sebagai alat pengukur waktu. Dan yang keenam adalah air. Oke, untuk langkah kerjanya, yang pertama, buatlah 3 lubang pada botol dengan ukuran diameter yang sama menggunakan solder. Lalu yang kedua, lakukan hal yang sama pada botol lain dengan ketinggian yang berbeda. Yang ketiga, catat ketinggian masing-masing lubang diukur dari permukaan air di atas botol. Lalu yang keempat, tutup semua lubang menggunakan lakban. Lalu yang kelima, letakkan penggaris di depan botol. Lalu yang keenam, isi botol dengan air hingga penuh. Lalu buka lakban pada lubang yang berada di atas, di tengah, dan di bawah secara bergantian. Lalu yang kedelapan, catat jarak jangkauan air yang keluar dari botol dan catat waktu air yang keluar dari botol. Dan yang terakhir, ulangi langkah tersebut untuk lubang botol yang lain.
Nah, ini adalah hasil dari pengamatan saya. Untuk menghitung kecepatan, saya menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Dengan keterangan yaitu G adalah percepatan gravitasi atau meter per second kuadrat, lalu H sama dengan ketinggian atau meter. Nah, untuk botol yang pertama dengan bolongan yang pertama dengan ketinggian 5 cm memiliki jarak jangkauan sebesar 15 cm dengan waktu 30 detik dengan kecepatan 1 meter per second. Lalu bolongan yang kedua yang berada di tengah yaitu 10 cm dari ketinggian permukaan air dengan jarak jangkauan sebesar 22 cm lalu dengan waktu 39 detik dengan kecepatan 1,41 meter per second. Dan untuk bolongan yang ketiga yaitu bolongan yang ada di bawah yaitu dengan ketinggian 15 cm dari permukaan air dengan jarak jangkauan 31 cm dengan waktu sebesar 57 detik dengan kecepatan 1,73 meter per second. Nah, lalu botol yang kedua untuk bolongan yang pertama dengan ketinggian 7 cm dari permukaan air memiliki jarak jangkauan sebesar 18 cm dengan waktu 35 detik dengan kecepatan 1,18 meter per second. Lalu bolongan yang kedua yang berada di tengah sebesar 14 cm dari permukaan air dengan memiliki jarak jangkauan sebesar 27 cm dengan waktu 1 menit 11 detik dan kecepatan 1,67 meter per second. Lalu untuk ketinggian yang ketiga, bolongan yang ketiga sebesar 21 cm dari permukaan air dengan jarak jangkauan sebesar 24 cm lalu dengan waktu 1 menit 21 detik dan kecepatan 2,04 meter per second. Nah, jika ada pertanyaan, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan air yang keluar dari lubang? Jawabannya, yang pertama ada tekanan. Semakin besar tekanan, maka semakin kecil aliran fluida dan semakin cepat air yang keluar dari lubang. Lalu yang kedua ada ketinggian. Semakin pendek ketinggian lubang, semakin cepat kecepatan air yang keluar. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimanakah kecepatan pancaran air pada kedua botol plastik tersebut? Hubungkan dengan ketinggian dan jarak jangkauan air. Oke, jawaban saya adalah jadi semakin rendah tinggi lubang, maka semakin cepat laju airnya dan semakin jauh jarak pancurannya. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan saya tadi adalah yang pertama, bahwa lubang yang posisinya paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dikarenakan pada posisi paling rendah, tekanan yang dialaminya lebih besar daripada posisi paling atas, sehingga dengan tekanan yang besar membuat aliran fluida mengalir lebih cepat. Lalu yang kedua, perbedaan ketinggian berpengaruh terhadap volume air yang keluar dari lubang. Dan yang terakhir, perbedaan waktu berpengaruh terhadap banyaknya air yang keluar pada lubang tersebut. Seperti itu kesimpulannya. Oke, sekian dari video praktik saya mengenai fluida dinamis tentang teorema Torricelli. Bila ada kata-kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.